Halo semua, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Pada video berikut aku akan berbagi bagaimana cara membuat kamus data atau dictionary data menggunakan CS Pro. Pada video sebelumnya aku sudah bagikan bagaimana cara mempersiapkan kuesioner sebelum kita masukkan ke dalam kamus data CS Pro. Silahkan teman-teman lihat di video tersebut agar terbantu untuk memasukkan kamus datanya ke dalam CS Pro. Kita lihat contoh kuesioner yang sudah aku sediakan di sini. Ini merupakan contoh kuesioner survei komunitas fasilitas pendidikan di mana ada bagian A itu identitas pewawancara, B profil sekolah, C identitas kepala sekolah, dan D peningkatan kapasitas. Ya, di dalam setiap bagian ini ada pertanyaan yang akan diisi baik oleh pewawancara ataupun responden kita. Anggaplah ini sudah kuesioner yang sudah kita sediakan. Kalian bisa menyesuaikan dengan kuesioner yang teman-teman miliki. Kita buka CS Pro. Saya menggunakan CS Pro 8.0. Silahkan kalian menyesuaikan. Kalau yang terbaru adalah versi ini. Untuk pertama kali membuka aplikasi ini akan muncul perintah, pilihan perintah, ada create a new application atau open. Karena kita membuat yang baru, kita pilih yang create. Kemudian pilih OK. Kemudian pilih CAP data entry aplikasi. CAP ini adalah Computer Assisted Personal Interview. Kemudian pilih OK. Kemudian CS Pro akan mengarahkan kita untuk di mana lokasi penyimpanan atau di mana akan disimpan seperti itu. Saran saya teman-teman silahkan buat folder yang baru agar nanti bisa tersimpan dengan baik beserta IP data yang lainnya. Kemudian aku sudah sediakan di sini nama foldernya adalah survei sekolah. Jangan lupa isi file name. Saya samakan survei sekolah data atau kamus data. Pilih save. Kemudian di sini diminta data file name. Bisa disamakan dengan nama tadi. Oke, pilih OK. Di sini tipe datanya yang perlu diingat adalah DCF. Jadi tipe data yang tersimpan di folder tadi ada berbagai macam. Teman-teman nanti fokus ke tipe yang DCF ini saja. Kemudian pilih yes. Ini merupakan tampilan pertama ketika kita ingin membuat kamus data di dalam CS Pro. Di sebelah kiri adalah sistem kamus datanya, sedangkan di sebelah kanan ada dictionary label, kemudian level label, sedangkan di atas ada menu pilihan, kemudian yang di bawah ada file, ada dictionary, ini kita berada di dictionary sekarang, kemudian ada form. Ya, kalau kita pilih files, dia akan bentuknya seperti ini, kalau form akan seperti ini, sedangkan dictionary data akan seperti ini. Kita kembali ke kuesioner tadi, teman-teman. Ya, kalian bisa fokus ke dalam kolom yang berwarna orange terlebih dahulu. Kolom yang berwarna orange ini kita masukkan ke sistem yang namanya record. Ya, agar memudahkan kita bagi jendelanya. Oke, ini kuesionernya. Kita kecilkan, semoga jelas. Nah, di sini kalian lihat ada nama survei sekolah kamus data record. Nah, untuk yang identitas pewawancara kita masukkan di sini dengan klik
di bagian survei sekolah kamus data record ini, kemudian modify, kemudian pilih atau ketikkan identitas pewawancara. Record name-nya sesuai yang aku buat label atau recordnya adalah A. Silahkan teman-teman menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Apakah mau menggunakan kata identitas pewawancara di record name. Untuk mempersingkat di video ini aku buat A dan nanti di variabel-variabel berikutnya. Kemudian di sini ada tipe value, kemudian record, kemudian mark. Di mark ini kita buat satu saja. Kalau teman-teman kira-kira memiliki lebih dari satu identitas pewawancara misalnya, ataupun turunan dari identitas pewawancara ini bisa lebih dari satu. Kemudian selesai. Untuk bagian B, profil sekolah, kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan cara add record. Profil sekolah. Di sini kalian bisa pilih B, kemudian enter. Enter, lanjut ke bagian C, identitas kepala sekolah. Ini kalian bisa pilih tab untuk memindahkan ke sisi kanan. Kemudian ketik C, enter, kemudian lanjut ke bagian D, peningkatan kapasitas. Lanjut ke record name, kita buat D, enter. Nah, record dari A, B, C, dan D ini sudah kita masukkan mulai dari identitas pewawancara sampai peningkatan kapasitas. Kemudian kita masuk ke kode A1, A2 ya, dan seterusnya nanti B1, B2 dan seterusnya. Nah, untuk memasukkan kolom ini atau pertanyaan ini, kalian bisa klik identitas pewawancara, kemudian pilih identitas pewawancara, klik kanan, kemudian add item. Di add item ini ada item label, isi dengan nama pewawancara. Kemudian di item name, seperti yang tadi, saya sudah buatkan kodenya A1. Kemudian tab, ada data tipenya. Kalau nama pewawancara, kita buat alpha. Kemudian startnya 3, line-nya 1, kemudian next untuk A2 atau tanggal wawancara. Kalian bisa ketikkan kembali tanggal wawancara. Kemudian untuk item name, di sini kita buat A2. Kemudian lanjut ke data tipenya, bisa numerik, startnya 4. Teman-teman bisa lihat di sini juga ada desimal, ada karakter. Nah, kalau desimal angka, untuk karakter adalah alfabet. Ya, bisa menyesuaikan kebutuhan berapa nama sih kira-kira si responden kita, ya bisa disesuaikan. Kemudian lanjut ke profil sekolah. Profil sekolah ada 5 pertanyaan. Yang pertama, nama sekolah. Kita tambahkan dengan cara klik kanan dan add item. Di sini kita buat nama sekolah. Kemudian pilih di sini ada B1 sebagai kodenya atau item name-nya. Kemudian untuk nama sekolah kita buat alfabet. Kemudian enter, dan seterusnya. Lanjut ke B2, alamat sekolah. B2. Tapi kalau kalian lihat teman-teman di sini, alamat sekolah itu ada 2 diminta, desa dan kecamatan. Berarti di sini bisa kita buatkan alamat sekolah desa. Kemudian di sini kita buat B21. Alamat biasanya alfabet, silahkan pilih. Kemudian enter sampai ke bawah hingga muncul nanti kolom yang baru. Alamat sekolah
kecamatan, kodenya adalah B22, enter, alamat juga alfa, enter lagi sampai muncul ke baris bawah yang baru. Kemudian B3, akreditasi sekolah, ini kodenya adalah B3. Perlu diketahui bahwa item name ini tidak bisa spasi. Jadi kalau teman-teman buat B kemudian spasi 3 misalnya, itu tidak akan berfungsi. Kecuali teman-teman buat underscore akan berfungsi. Oke, ini hanya informasi. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jumlah siswa laki-laki. Di sisi kanan ada, atau kita singkat LK, kemudian buat saja B4 LK. Biasanya untuk jumlah adalah numerik. Next, jumlah siswa PR. Tab B4 L B4 PR, enter. Lanjut lagi ke jumlah guru, LK B5 LK, kemudian numerik ya, enter, baru jumlah guru PR. Tab B5 PR, kemudian numerik. Nah, sepintas kalau kita lihat di sini di item name-nya ini ada kesalahan. Misalnya teman-teman ingin mengubah BB4 PR ini sebenarnya adalah B4 saja. Ya, kita klik ya, kita arahkan, kemudian klik dan ubah. Otomatis akan bisa berubah. Demikian untuk profil sekolah. Lanjut ke identitas kepala sekolah. Caranya adalah kalian tambahkan dengan cara klik kanan, kemudian add item, buat nama responden, ya. Kemudian di sini adalah C1, kemudian nama biasanya ataupun umumnya adalah alfa. Kemudian umur, ini C2, kemudian umur biasanya numerik kita, kemudian tab, kemudian enter. Lanjut ke jenis kelamin, ya, jenis kelamin adalah C3, ini numerik ya. Kenapa? Karena di sini pilihannya 1 dan 3. Nah, bagaimana cara memasukkan 1 dan 3 ini ke dalam value set ya? Dengan cara teman-teman bisa klik yang jenis kelamin, kemudian di sisi kiri klik lagi, klik kanan, kemudian add value set jenis kelamin, kemudian enter. Kemudian untuk 1 adalah laki-laki, tab 1, kemudian enter. Untuk perempuan adalah 3. Nah, ini tidak menunjukkan tingkatan ya teman-teman, hanya pengkodean saja biar nanti ketika entry data kita sudah secara mudah memilih 1 laki-laki, 3 perempuan seperti itu. Kemudian pertanyaan C4, kembali ke sini, klik di jenis kelaminnya, kemudian klik kanan lagi, kemudian add item. Pertanyaannya adalah sejak kapan menduduki jabatan tersebut. Ini adalah C4 ya. Kemudian enter. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. C5 adalah pendidikan terakhir
yang diikuti. C5. Nah, ini numerik karena pilihan ya, ada opsi 1 sampai 9. Kita lakukan cara yang sama dengan yang tadi, yaitu klik di pendidikan terakhir yang diikuti, klik kanan, kemudian add value set, kemudian muncul value set label, enter, kemudian ketikkan tidak atau belum sekolah adalah 1, lanjut SD 2, enter, SMP 3, SMA, SMU di sini 4, SMK 5, D1, sorry, enter, D1, D2, D3. Ataupun kalau ingin sama, akademi D1, D2, D3. Itu adalah 6, enter, kemudian universitas S1 adalah 7, universitas S2 tab 8, enter, kemudian universitas S3 9, enter. Nah, ini sudah ada 9 pilihan. Jadi nanti ketika entry data, kita hanya membayangkan saja kalau 3 itu SMP, kemudian 4 itu SMU, dan ini membantu kita nanti untuk mempersingkat waktu ketika entry data. Lanjut ke peningkatan kapasitas. Ya, peningkatan kapasitas ini pertanyaannya sebenarnya satu, tapi dia ada turunan ya. Dalam 5 tahun terakhir, apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengikuti pelatihan atau penataran yang berkaitan dengan tugas kepala sekolah? D11 misalnya manajemen, pilihannya 1 ya, 3 tidak. Nah, kalau saya bisa memasukkannya dengan mempermudah ya. Di kamus datanya tambahkan misalnya di sini dengan kode D1 atau peningkatan kapasitas manajemen. Oke, jadi sudah tercover. Yang penting ingat saja di bagian ini ada pertanyaannya, kemudian nanti itu numerik, kita pilih D11. Jadi sangat dibutuhkan sebelum memahami kamus data dan juga entry data, yaitu dengan membuat label di dalam kuesioner. Next, peningkatan kapasitas keterampilan mengajar. Ya, ini D12 numerik. Kemudian lanjut ke peningkatan kapasitas materi pelajaran yang relevan. Ini D13. Lanjut. Kemudian pertanyaannya adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan. Lanjut di sini D14. Dengan cara yang sama karena ada opsi 1 ya, 3 tidak, teman-teman bisa fokus di sisi kiri ini, klik kanan, kemudian add value set, enter, ya, tab, di 1, kemudian enter, tidak, 3, dan seterusnya. Begitu juga untuk peningkatan kapasitas keterampilan.
dengan cara yang sama. Iya, 1, kemudian enter, kemudian tidak, enter, 3. Kemudian peningkatan kapasitas materi pelajaran, enter, kemudian ya, 1. Next, peningkatan kapasitas kepemimpinan, ya, 1, enter, tidak, 2. Sorry, 3. Ya. Nah, jadi untuk semua data kamus atau kamus data ya, sama saja ya teman-teman. Yang penting teman-teman paham bahwa ini merupakan kamus data kita atau data dictionary kita. Jadi ini nanti akan menjadi sistem dasar yang nantinya kita untuk membuat ataupun mengisi kuesioner seperti itu atau entry data. Ya ini sudah tercover semua dari kuesioner ini. Nah, di sini kalau kita ingin lihat secara sama ada ID item, kemudian ada identitas pewawancara, ada profil sekolah, ada identitas kepala sekolah. Jadi sudah seluruhnya sistem datanya masuk ke dalam CS Pro ini. Demikian caranya teman-teman, semoga bisa membantu. Silahkan kalian komen jika ada yang kira-kira perlu ditambahkan ataupun ditanyakan. Kita berdiskusi. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.